Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna dinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam, itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Paham perihal satu yang memang belum bisa selesai, Bang. Perihal hukum tadi yang Abang bilang, ya, itu menarik menurut saya. Hukum yang menyala-nyala, hukum yang menaklukkan segala hukum yang ada di dunia ini. siap, gitu, ya. baik. Saya terima informasi dari Abang bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad menaklukkan dunia ini. Tapi menurut saya saat ini belum seluruh dunia, Bang. Iya. Ya, jadi masih ada PR-nya, Bang. Sedangkan kalau tadi perihal Yesus membawa hukum, karena menurut saya sebagai Kristen, hukumnya adalah hukum mengasihi sama manusia dan mengasihi Allah itu sendiri. Nah, hukum mana yang akan menaklukkan dunia sampai dengan pada saat ini, kan kita masih belum menemukan datanya itu, Bang. Belum menemukan. Jadi artinya kalau Abang bilang seluruh dunia, artinya kan harusnya semua orang sudah memeluk agama Islam. Atau kalaupun saya mengklaim bahwa hukum Kristus adalah yang benar, harusnya kan seluruhnya memeluk agama Kristen. Jadi kan Abang tadi kan sudah mengakui juga bahwa ada dua kandidat, betul ya Bang ya? Siap. Yesus dan Nabi Yesus dan Nabi Muhammad, kan gitu. Nah, sampai dengan saat ini saya terima informasi dari Abang dan saya memang perlu pembuktian nyata itu, Bang, karena sekarang belum berakhir soalnya, kan gitu. Siap. Baik. Jadi, masing-masing saya terima informasi dari Abang perihal kemungkinan kebenaran itu ada di dalam Islam dan kemungkinan kebenaran juga masih ada di dalam Kristen, Bang. Jadi terima kasih informasinya. Bahannya ini saya akan pegang untuk menjadi landasan iman saya, seperti yang Bang bilang tadi kan, bahwa kepala harus keliru baru sambung kepada iman, kan gitu ya, Bang. Baik. Oke, terima kasih, Bang Usma. Boleh saya sekali lagi? Silakan, Bang. Oke, Masya Allah. Gini, saudara. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu berimbang. Ketaatan dan keingkaran. Kebaikan, keburukan. Tinggi, rendah. Pahit, manis. Cakep. Kemudian jelek. Wanita, pria. Semua seimbang. Jadi dua agama ini tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin. Pasti ada satu yang salah. Nah sekarang takarannya adalah seperti ucapan saudara Immanuel barusan. Kristen juga berjaya, Islam juga berjaya, oke. Tapi patron kita, fondasi awalnya Yesus dan Nabi Muhammad. Apakah Yesus yang mengajarkan kemudian manusia 2 miliar ini menyembah dirinya? Bukan. Apakah Yesus yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan Natal? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan kemudian makan babi? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan untuk mengkitabkan buku-buku kanonik dan surah-surah Paulus? Bukan juga. Jadi yang Anda sebutkan tadi sebagai kuantitas, itu bukan kualitas pengajaran Yesus. Yesusnya Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6,
Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Vatikan, agar jangan bangsa Roma, agar jangan ke bangsa Indonesia. Tapi murid-muridnya dipesan untuk pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu satu. Menyembah Yesus, menyembah Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyerukan sejazirah Arab, wahai kalian penyembah-penyembah berhala, berhenti dari itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Rasulullah. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu kemudian Isa ketika datang kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti keselamatan yang harus diajarkan kemudian, kalau Yesus dikatakan sama seperti Nabi Musa, harusnya orang Kristen menggaungkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Berarti ente juga menjadi Muslim. La ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Muslim juga berartinya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan gini, ini bocorannya. Kenapa Kristen itu cepat jaya dan besar? Satu, pada saat orang-orang Parisi menjual kitab mereka, mengajarkan ajaran konsep mereka kepada orang Vatikan Roma Yunani, Vatikan Romawi dan Yunani tepuk tangan. Yang selama ini dari nenek moyang kita, ribuan tahun kita menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia seperti Atis, Osiris, Horus, tidak pernah memiliki kitab. Alhamdulillah, alhamdulillah kok. Puji Tuhan, hari ini kita sudah punya kitab. Mari kita seleksi kitab mana yang kita pakai. Oh, Lukas. Kalau ini apa? Ini Matius. Ini Filipus. Oh, jangan dipakai itu. Ini Barnabas, jangan juga dipakai. Ini Thomas, jangan dipakai. Sembunyikan Apokripa. Ini yang dipakai Lukas, Markus, 4 aja yang kita loloskan dengan surah-surah Paulus. Maka kenapa Kristen berjaya? Karena yang mengajarkan kekristenan itu adalah kerajaan besar yang hampir menguasai separuh bumi. Kekaisaran Romawi yang cangkangnya berpijak hampir ke setengah bumi ini. Sehingga ketika Kristen, ketika Katolik dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, maka siapapun yang ada di depannya harus nyembah Yesus. Kembali kepada dasarnya, emang Yesus ngajarin nyembah dirinya? Tak ada. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Kata Tuhan di dalam kitab Kejadian 5. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan antara keturunanmu dan antara engkau dan dia. Keturunanmu dan keturunannya akan saling meremukkan. Berarti ajaran Tuhan dan ajaran iblis, ajaran para nabi dan ajaran iblis akan saling tempur. Jangan Anda mencari bahwasanya ini akan kalah menang, Islam akan satu-satunya agama. Jangan juga Anda menunggu itu, bahwa nanti setelah Islam satu-satunya agama di muka bumi ini, baru kemudian saya mau bertaubat. Atau nanti setelah Kristen satu-satunya. Jangan, karena iblis tidak akan pernah diam. Iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan membuat semua keturunan Adam itu masuk ke dalam neraka bersamaku. Jadi kalau hari ini banyak dari pengikut Kristen, jangan Anda lihat banyaknya, tapi tanyakan kepada diri saudara. Kira-kira ngajarin Kristen ini siapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Syarat menjadi Kristen baptis, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan demikian, banyaknya Kristen bukan menjadikan sebuah tolak ukuran kebenaran. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan satu manusia pun untuk menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan pun untuk menyembah dirinya. Yesus selalu mengajarkan sembahlah. Siapa? Hakikat yang ada di langit. Rabbus samawati wal ard. Terakhir, tanda-tanda pengajaran nabi palsu setelah Yesus itu terangkat ke langit, kata Yesus adalah dia akan memuliakan aku. Nabi asli ketika datang setelahku, roh kebenaran setelah datang kepadaku, roh kudus setelah datang setelahku, roh kebenaran yang datang setelahku adalah memuliakan aku. Begitu Kristen muncul, apa yang terjadi? Terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib, ditampar, ditonjok, diludahin mukanya, ditombak, kemudian jadikan jadi mayat, dikubur, lalu bangkit menjadi Tuhan. Apakah itu memuliakan Yesus? Tidak, itu menistakan dan menghinakan. Sedangkan ketika Al-Quran datang, baginda Rasulullah Muhammad SAW
sekuat tenaga beliau mencuci Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan dan fitnahan-fitnahan orang kafir. Nabi Isa yang lahir tanpa ayah yang mengajarkan hikmah Injil kepada Bani Israel. Sungguh tidak kalian bunuh, sungguh tidak kalian ludahin, sungguh tidak kalian katakan terkutuk. Dia adalah hamba yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tapi kalau kita berbicara tentang Kristen, oh dosa-dosa kami lah yang ditanggung. Dosa curi ayam, dosa curi sapi, dosa bunuh orang, dosa perkosa orang, dosa membunuh dan seterusnya. Ditanggung oleh Yesus. Begitu hinanya Yesus, ya Allah ya Karim. Kalau di Islam Nabi Isa adalah Nabi alaihissalam, atasnya keselamatan, terkemuka, tersohor, terkenal di dunia dan di akhirat, dan kami menjulukinya alaihissalam, atasnya keselamatan tanpa celah, tanpa hinaan, tanpa noda, tanpa kutukan dan seterusnya. Tapi Kristen berdiri di atas leha-leha, memberikan semua dosanya ke oknum Yesus, supaya Yesus yang terkutuk di atas tiang salib, sehingga bertolak belakang dengan nasihat Yesus dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah, ajaran itu hanya didapatkan di dalam ajaran agama Islam. Orang Yahudi sebagai tuan rumah, umatnya Nabi Isa, umatnya Yesus, menolaknya dan mengatakannya, Yesus anak hasil zina. Yesus adalah manusia yang direbus di dalam neraka, dalam tinja, di dalam kolakan tinja yang mendidih. Na'udzubillahi min zalik. Hadir lagi Kristen, Yesus adalah manusia terkutuk di atas tiang salib, yang dengan kasihnya dia telah menebus dosa-dosa kita dengan mati secara terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Lalu Islam datang, subhanallah, wa isqala iza wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, sungguh aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembahku. Yang aku ajarkan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku ajarkan kepada mereka. Al-Quran kembali meluruskan itu. Saya kira begitu, Saudara Immanuel. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi sebab hidayah kepada Anda. Satu lagi. Tadi saudara, mohon maaf, satu lagi. Anda mengatakan ajaran kasih. Masya Allah. Ini bagus ini. Ajaran Kristen itu memang ajaran kasih. Saya akui itu. Itu adalah ajaran kasih. Makanya Al-Quran mengatakan, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Orang yang menyembah selain daripada Tuhan yang benar, akan dilahirkan rasa kasih sayang di antara mereka. Tapi kasih sayangnya hanya sebatas dunia saja. Tapi di akhirat mereka akan saling mengumpat. Wahai emak, waktu kecil ngapain lu ajak aku ke gereja menyembah Yesus? Ternyata Yesus bukan Tuhan. Emaknya pun mengutuk bapaknya. Wahai bapakku, gara-gara kamu aku mengajarkan aku menyembah Yesus. Kakinya pun gitu. Wahai buyutku, lo gara-gara lu sampai anakku, cucuku, cicitku semua menyembah Yesus. Padahal dia bukan Tuhan. Nah sekarang begini. Mari kita lihat. Kita tolak ukur. Ulangan 11 nomor 1. Tanda-tanda orang yang kasih kepada Elohim. Mereka akan tunduk, taat terhadap ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Elohim. Itu adalah tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. 1. Jika engkau mengasihiku, maka wajib bagimu memegang teguh kewajibanmu, melaksanakan dengan tekun, dengan setia segala perintah, ketetapan, ketentuan dan hukum-hukumku. Itu kata Nabi Musa setelah menerima pewahyuan. Itu adalah kasih kepada Elohim, kepada Tuhan. Nah, kasih kepada manusia, siapa yang menjawabnya? Yesus yang menjawabnya. Apa kata Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan itu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kasih, pertama taat kepada hukum Tuhan, kedua mengajarkan kepada anak keturunannya untuk taat kepada Tuhan, bukan menjadi Kristen. Bukan. Karena Kristen itu dibangun dari atas fondasi
pembatalan hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas tiang salib, Dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana mau kasih? Perintah Tuhan sudah dibatalin. Sekarang Kristen ibadah Minggu, Natalan, nyembah Yesus, tidak bersunat, makan babi, itu perintah siapa? Kata Yesus, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi prosesi agamanya, prosesi ibadahnya hanya mereka lakukan karena perintah manusia. Coba direnungkan. Kami ke gereja hari Minggu ini perintah siapa ya? Kami Natalan ini yang perintahkan siapa? Menyembah kepada Yesus anak Maria ini perintah siapa ya? Coba sekali-sekali direnungkan sambil garuk kepala. Makanya di awal tadi saya mengatakan kebenaran itu harus nyampe di rasio keseimbangan. Keseimbangan antara iman dan firman dan juga akal, baru bisa dikatakan benar iman itu kalau dia sinkron, tidak ada pertentangan antara akal dan iman. Demikian untuk sementara saudara, mana tahu besok-besok masih ada waktu, silakan gabung lagi kembali, kita akan berdiskusi dengan tema-tema yang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Siap. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih teman-teman semua. Baik saudara Iman. Nanti akan lebih kita berdiskusi lebih jauh lagi. Terima kasih Bang Insya ya. Allah. Baik saudara Immanuel Max. Sehat terus Bang. Terima kasih Bang, makasih. Sama-sama. Saya mohon pamit Bang. Baik. Masya Allah. Bergetar arsy bang. Masya Allah, Masya Allah. Bergetar betul. Di teman-teman di bawah nih banyak yang meneteskan air mata ini. Ya Alhamdulillah. Kalau air matanya jangan air liur ya, gara-gara lihat bola. Jangan-jangan saudara Erik ini salah lihat. Orang itu neteskan air mata, padahal netesnya itu pas di bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.